Assalamualaikum, balik lagi di Helicax, channel berbagi tutorial, hobi dan ide kreatif. Nah, di hadapan saya ini ada bike trainer, teman-teman, yang tentunya sangat berguna sekali buat kalian yang suka goes, tapi malas keluar rumah ya, seperti musim hujan sekarang ini ya. Sepeda kita jadi kotor gitu ya, baju jadi kotor, sepatu jadi kotor, pulang-pulang badan masuk angin ya kan. Nah, dengan bike trainer ini kita jadi bisa goes di dalam rumah menggunakan sepeda yang sama dengan yang biasa kita pakai sehari-hari dengan tetap bisa ngerasain sensasi bersepeda normal. Yang perlu kita lakuin hanya copot ban belakang karena ini tipenya direct drive ya. Kemudian sepedanya kita pasang ke bike trainer, kita connect ke software misalnya Zwift. Udah, selanjutnya kita tinggal goes seperti biasa. Nah, bike trainer di hadapan saya ini adalah Smart Bike Trainer X7 Pro dari ThinkRider ya. Salah satu bike trainer yang cukup affordable dari segi harga dan kualitas. Produk dari perusahaan ThinkRider Fitness yang berpusat di China. Yang memang fokus di bike trainers teman-teman. Yang kalau saya lihat-lihat di profilnya ya. Salah satu goalnya itu adalah menciptakan produk bike trainers ya. Misalnya yang seperti ini ya. Yang harganya bisa setengah dari harga bike trainers di kelas yang sama. Sangat-sangat menarik yang seperti ini. Saya akan test ride trainer ini, tapi sebelumnya kita unboxing dulu. Kita lihat-lihat dulu apa saja isinya ya, apa kelengkapannya dan apa kurangnya kalau misalnya ada yang kurang. Nah, ini dia bike trainersnya, packagingnya mantap. Salah satu yang saya suka tuh karena di kardusnya sendiri sudah ada lubang di kiri dan kanan. Jadi kalau misalnya kita mau ngangkat, ya ini lebih mudah teman-teman. Secara barang ini tuh beratnya 21 kg guys. Dipakai nimpuk bisa meninggal guys. Langsung aja kita buka. Di dalamnya ada styrofoam pelindung standar. Dan karena ini berat ya, sebaiknya caranya tuh kardusnya kita gulingkan seperti ini. Nah, jadi lebih mudah ya kan. Nah, ini dia bike trainer ThinkRider X7 Pro. Build-nya solid dan kokoh. Materialnya bagian yang ini plastik dan bagian yang ini metal ya. Oh iya, bike trainer ini beratnya 21 kg ya guys ya. Cukup berat menurut saya. Tapi enaknya itu karena di sini ada gagang di bagian atasnya. Buat ngangkat-ngangkat bisa ya. Kayak ngangkat-ngangkat barbel gitu ya. Dan yang saya suka dari trainer ini adalah dia itu bisa swing 5 derajat ke kiri dan kanan guys. Jadi pas kita lagi ada di atas sepeda tuh kita bisa dapat feel yang real seperti lagi sepedaan di luar guys. Tipenya adalah direct drive, artinya trainer ini akan menggantikan ban belakang sepeda kita teman-teman. Jadi rantai sepeda kita itu langsung dipasang ke sprocket di trainer ini. Maksimum powernya adalah 2500 watt dan maksimum incline-nya adalah 16 derajat. 16 derajat ini sudah cukup perih lah ya. Menurut saya 16 derajat sudah cukup, artinya nanti kita tinggal milih rute Zwift yang memang incline-nya tidak lebih dari 16 derajat teman-teman. Kemudian dimensinya saat tertutup seperti ini tidak terlalu lebar dan tidak terlalu besar ya. Kurang lebih sekitar 48 x 27 x 48 cm. Artinya punya space 50 cm x 50 cm aja ini udah cukup untuk menyimpan barang ini. Dan pada saat terbuka itu ukurannya 59 x 91 cm x 48 cm. Artinya lebar daripada kaki yang bisa ngebuka ini kurang lebih sekitar 1 meter. Selanjutnya kita ada power adapter ya, standar. Ini untuk tegangan 220 volt AC, normal untuk di Indonesia. Dan kabelnya lumayan panjang ya. Kira-kira sekitar 2 atau 3 meter ada kali ya. Selanjutnya ini ada quick release. Kemudian ada N plus adapter. Biasanya kebanyakan dipakai sama pengguna macOS ya. Tapi Windows juga bisa sih sebenarnya ya. Oh ya, trainer ini teman-teman punya konektivitas Bluetooth dan N plus ya. Jadi aman lah untuk connect ke hampir semua device. Ke Android ya, ke iPhone, ke macOS, ke laptop, ke PC, Windows, semuanya sepertinya bisa ya. Next ada quick release converter. Ini kompatibel untuk ukuran 130 dan 135 mm. Selanjutnya ini ada speed washer ya. Nah, ini biasanya dipakai kalau misalnya kita mau masang sprocket untuk ukuran 8, 9, dan 10 speed.
Jadi kalau kalian misalnya masang sprocket 11 speed, ini sepertinya belum terlalu terpakai ya. Dan terakhir ada instruction manual yang bisa dibaca-baca kalau misalnya kita butuh detail informasi yang lebih ya. Oke, itu dia isi daripada satu box ThinkRider Trainer X7 Pro ini. Teman-teman bisa notice ya, di sini ada aksesoris yang kurang sepertinya. Tidak ada sprocket dan tidak ada cadence sensor. True axle adapter juga tidak ada sepertinya ya. Artinya selain kita membeli trainer ini ya, kita juga perlu beli aksesoris pelengkapnya. Sprocket, cadence sensor, true axle adapter ya kan. Kebetulan kali ini tuh saya dikasih paketan lengkap nih guys. Nah, ini dia pelengkap aksesorisnya ya. Kita akan lihat isinya apa saja. Yang pertama itu ini adalah ThinkRider sprocket. Jadi ThinkRider ini sendiri punya sprocket merek ThinkRider ya. Saya penasaran sebenarnya apakah sprocket ini presisi untuk kita pakai di grup set lain. Karena di sepeda saya itu ada Ultegra, ada 105 ya. Saya akan coba sprocket ini seberapa presisi dia untuk dipakai di dua grup set yang berbeda. Mereknya ThinkRider ini. Ini juga ThinkRider, ini adalah sweatband sepertinya. Ini untuk melindungi top tube kita dari keringat yang menetes ke bawah. Oke, mantap. Ini adalah heart rate sensor, merek ThinkRider juga. Oke. ThinkRider. Kemudian ini adalah free hub sepertinya. Kalau misalnya kita mau pakai sprocket seram ya. Berarti yang terpasang di trainer ini adalah free hub untuk Shimano sepertinya. Nanti kita coba. Kemudian yang terakhir ini adalah speed and cadence 2-in-1 sensor. Oke, artinya ini yang kita butuhkan untuk cadence ya. Karena memang di trainer ini bawaannya itu tidak ada cadence sensor. Dan satu lagi teman-teman, ini adalah floor mat. Nah, ada floor matnya juga. Ini mereknya ThinkRider juga. Jadi floor mat ini gunanya selain untuk melindungi permukaan lantai kita ya, karena trainer ini memang berat ya. Selain melindungi lantai, ini juga berfungsi sebagai damper atau peredam noise yang ditimbulkan dari trainer ini. Mantap. Nah, selanjutnya setelah ini saya akan coba untuk test ride ya. Jadi test ride trainer ini di dua sepeda saya yang berbeda. Dan sepeda ini memang kedua-duanya memang secara sistem dan secara grup set berbeda ya. Ada yang pakai Ultegra, satunya lagi pakai 105. Kemudian konektor wheelnya juga berbeda ya. Ada yang pakai true axle, ada yang pakai quick release. Jadi saya penasaran apakah trainer ini bisa presisi untuk kedua sepeda saya. Kita coba. Let's go.